Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, jamaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah. Puja-puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita semua bisa menjalankan ibadah puasa, qiyamul lail dan ibadah-ibadah lain dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tausiah ba'da tarawih menjelang witir akan saya sampaikan berkaitan dengan infak, ya, atau sedekah. Apalagi di bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Jika kita bersedekah, berinfak di bulan ini, tentu pahalanya berlipat ganda. Ya, mungkin kita sudah mendengar kata infak. Infak itu artinya membelanjakan harta. Kalau di Quran, di hadis itu disebut infak itu umum. Ya, mengeluarkan belanja untuk apa saja itu namanya infak. Kalau untuk istri namanya nafkah. Itu juga sama dari kata nafaqah. Nanti menjadi anfaqo yunfiku, ya. Jadi membelanjakan harta. Oleh karena itu, ibu-ibu, membelanjakan harta itu ada dua tujuan, yaitu yang pertama infak fi sabilillah, infak di jalan Allah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umum, untuk kemajuan agama Islam. Itu namanya infak fi sabilillah. Ada lagi infak fi sabilit taghut, ya, membelanjakan harta untuk kemaksiatan, ya. Jadi nyumbang orang mabuk-mabuk, nah itu namanya infak fi sabilit taghut. Tapi infak fi sabilillah itu membantu orang yang kesusahan, kekurangan, ya, lebih-lebih saat sekarang dampak corona COVID-19, mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu termasuk infak fi sabilillah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, sekitar juz 3 gitu, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu. Jadi orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha, kemudian infaknya itu tidak diikuti oleh manna wal adha, ya. Infaknya itu tidak disebut-sebut, tidak diungkit-ungkit, ya. Itu namanya manna wala adha. Juga tidak menyakiti orang yang diberi infak, tidak menyakiti perasaannya, maka lahum ajruhum inda rabbihim, maka akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, orang yang munfak seperti ini, munfak itu orang yang infak, yang ikhlas, kemudian tidak ungkit-ungkit, tidak nyebut-nyebut, tidak menyakiti orang yang diberi, itu akan diberi pahala dan akan mendapat hati yang tenang. Wala khaufun, tidak khawatir, ya. Wala hum yahzanun, tidak susah. Jadi ibu-ibu kalau infak kita ingin dapat pahala, tidak batal, syaratnya 2. Ya, selain tadi di jalan Allah ada 2. Kalau 2 ini kita lakukan, kita percuma berinfak. Apa yang pertama? Ya, infak itu tidak boleh diungkit-ungkit, disebut-sebut. Nah, diceritakan orang, wah itu kalau tidak saya kasih, ya akan melarat sampai sekarang. Cuma dulu saya sumbang, sekarang jadi kaya. Nah, itu tidak boleh. Hilanglah pahala kita. Wah itu dulu saya tolong itu, waktu masih SD saya tolong, saya kasih beasiswa, sekarang jadi pejabat lupa sama saya, umpamanya. Ya, ibu menolong yang dulu itu jadi batal. Nah, begitu. Nah, itu kalau enggak saya sumbang, masjid itu enggak akan jadi seperti sekarang ini. Nah, umpama begitu. Nah, itu pahalanya bisa habis. Jadi hati-hati. Kalau sudah nyumbang tidak boleh, enggak usah disebut. Kemudian wala ada juga tidak boleh menyakiti orang yang diberi. Ya, ada orang minta diberi tapi diomeli. Ya, gagah-gagah, nganteng-nganteng ngemis. Ya, jangan diulang lagi ya, itu percuma aja ngasih. Karena kata Al-Qur'an, infaknya disertai dengan omelan yang menyakiti perasaan orang yang diberi infak. Itu hati-hati. Makanya ayat itu dilanjutkan firman Allah dalam ayat berikutnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Nah itu. Wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun, perkataan yang bagus, wa maghfiratun, ya, memberi maaf, itu lebih bagus daripada infak yang tadi, yang diungkit-ungkit dan menyakit perasaan tadi. Jadi misalnya ada orang datang siang-siang, kita enak-enak tidur, minta sumbangan takjil, namanya. Ya sebelum Covid dulu, ini mau sumbangan takjil, kemudian kita tidak punya uang, bilang saja, maaf ya Dek, kebetulan belum ada rezeki yang untuk itu, ya, besok kembali lagi ya. Nah itu bagus itu, daripada kita ngasih takjil sambil marah-marah, siang-siang ngetok-ngetok pintu, nggak tahu kalau punya orang istirahat, sudah ini ku kasih, nah itu tidak ada pahalanya. Lebih baik tidak ngasih karena kebetulan tidak punya, tapi qaulun ma'rufun, perkataannya indah, kalaman hasanah, perkataannya bagus, kemudian memaafkan orang yang ngetok-ngetok tadi. Waktu kita istirahat kita maafkan, itu lebih bagus daripada ngasih-ngasih yang disertai perkataan yang tidak menyenangkan. Allahu ghaniyyun halim, Allah itu lebih kaya. Jadi infak itu bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita yang hidup ini. Ya Allah itu sudah kaya, karena kebaikannya orang sedekah, orang infak itu kan kembali kepada kita. Ya, kita jadi dermawan, berbagi itu kembali kepada kita. Ya, harta kita akan bertambah, semakin banyak orang yang suka derma. Nah, ada orang suka derma, suka sedekah, jadi jatuh melarat, miskin ada. Itu ya. Jadi di sedikit itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau kita berinfak, bersedekah, jangan sampai disebut-sebut terus, diungkit-ungkit, juga jangan sampai menyakiti perasaan orang yang menerima. Mudah-mudahan dengan demikian pahala kita berinfak akan terus mengalir. Itu saja. Ya, mudah-mudahan taklim ini bermanfaat, ya khususnya untuk saya sekeluarga, juga untuk ibu-ibu, mengingatkan kita bersama. Akhirul kalam, apabila ada kekhilafan mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.